Halo semuanya, jadi hari ini aku mau sharing dari buku yang aku lagi lanjut baca, yaitu Seni Mendengarkan di bab yang kedua, yaitu di sini Bishop ada bahas gimana sih orang-orang itu bisa masuk ke kehendak Tuhan yang nggak sempurna gitu ya. Jadi aku belajar banyak, ada 7 poin di bab ini, cuman tapi aku akan bahas beberapa poin yang ngena juga di hidupnya aku gitu ya. Nah, jadi pertama itu kenapa orang itu bisa nggak masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna karena dia itu nggak bisa dengar Tuhan, nggak bisa dengar suara Tuhan gitu ya. Jadi misalnya contoh, setiap kita ini kalau misalnya sering gitu ya ngechat atau teleponan sama seseorang yang mungkin intent banget gitu keep in touch sama kita, pasti kalau misalnya pun dia nggak pakai nomor dia yang biasanya, atau misalnya nggak ngechat kita pakai nomor pribadinya dia, atau misalnya lagi pinjam handphone orang atau segala macem, nah kita itu udah bisa secara otomatis bisa bedain, oh ini suara si ini gaya ngomongnya gaya ngomong si A nih gitu ya. Kenapa kita bisa bedain suara-suara tertentu atau gaya-gaya bicara orang-orang tertentu? Karena kita sering komunikasi dengan orang-orang tersebut. Nah, artinya apa? Kenapa ada mungkin setiap kita nggak bisa membedakan suaranya Tuhan gitu, atau misalnya kita nggak bisa dengar suaranya Tuhan karena mungkin seringkali kita ini nggak melakukan hubungan atau komunikasi sama Tuhan, yaitu melalui apa? Melalui saat teduh kita gitu. Karena Pastor Berry pernah bilang begini, ketika kamu sering duduk diam di bawah kakinya Tuhan, kamu pasti dengan natural kamu pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena itu habitnya kitanya. Jadi kalau misalnya kita ini jarang banget komunikasi sama Tuhan, ya pasti kita nggak bisa dengar suara Tuhan gitu. Yang pastinya juga kita nggak bisa masuk di kehendak atau planning yang sempurna dari Tuhan gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang aku belajar dari buku ini adalah kita ini dibiarkan memilih sama Tuhan. Artinya kita ini punya kehendak bebas di dalam Tuhan sebenarnya. Nah, tapi Pastor Berry pernah ngomong kayak gini. Pastor Berry pernah mengajarkan bahwa pastor itu tidak akan bergerak atau tidak akan pergi kemana atau tidak akan ngambil keputusan apapun kalau Tuhan itu nggak ngomong sama pastor, atau Tuhan tidak kasih clue ke pastor, atau Tuhan tidak kasih permission ke pastor gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah pastor ini mengajarkan ke setiap kita bahwa kita ini harus bergantung dan mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Walaupun mungkin kita secara ini bisa gitu, atau misalnya kita punya kehendak bebas gitu untuk memilih atau memutuskan sesuatu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa orang-orang itu nggak bisa masuk ke kehendak Tuhan yang sempurna? Karena mungkin seringkali kita ini sudah jadi sombong gitu ya. Nah, tadi yang di awal aku ada bilang bahwa pastor mengajarkan untuk mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Nah, itulah yang pastor ajarin tentang bergantung dan percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, artinya di sini adalah kita juga diajarin untuk tidak jadi sombong. Karena orang yang bergantung itu adalah orang-orang yang rely on semua kekuatannya, semua masa depannya itu ke Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita harus belajar dari hidup gembala kita juga bahwa kita ini nggak boleh jadi sombong gitu. Nah, terus Pastor ada ngomong juga bahwa kita ini nggak boleh jadi sesuatu gitu. Walaupun misalnya kamu mungkin, kita ini mungkin udah ngelakuin banyak hal, kita udah ngelakuin pelayanan, kita udah ikut A, B, C, D, F, G, atau kita udah aktif ini itu, tapi kita ini tidak boleh jadi sesuatu tanda kutip gitu ya. Nah, karena semakin kita put yourself atau put ourselves dengan harga yang tanda kutip tinggi, padahal kita ini memompa siapa-siapa, akhirnya kita jadi lupa untuk pegang benih yang pertama gitu ya. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa kita ini harus tahu dari mana kita berasal, dan kita harus pegang benih yang pertama itu. Karena gini, kesombongan itu pasti membawa kegagalan gitu ya. Karena kita sombong, karena kita apa, kita jadi orang-orang yang sok tahu. Nah, kesoktahuan yang kita ini kadang-kadang membawa kegagalan di dalam hidup kita. Bahkan bukan kadang-kadang, bahkan seringkali membawa kegagalan di hidupnya kita gitu. Nah, kesombongan ini juga artinya kita ini udah berubah setia. Nah, orang-orang yang berubah setia itu seperti Raja Uzia, yaitu tidak mendapat kehormatan dari Tuhan sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir adalah aku belajar kenapa orang-orang tidak bisa masuk di kehendak Tuhan yang sempurna, karena kita ini nggak sabar seringkali. Nah, ini mungkin sering terjadi ya di hidupnya kita. Nah, aku juga pribadi mungkin ngalamin hal ini karena nggak sabar, karena apa? Nah, ketidaksabaran yang aku pelajari adalah
dari buku ini adalah ketidaksabaran itu sama dengan dari ketidaktaatan. Nah, karena kita nggak sabar, kadang-kadang kita suka ini akan aku pantas lah dapat ini, aku harus begini, aku kan gimana gimana gimana. Jadi aku gas aja terus ya gitu. Jadi, nah itu yang membuat kita jadi ibaratnya nih, padahal mungkin Tuhan itu belum ngomong seperti yang tadi yang di awal aku bilang bahwa pastor selalu menunggu suara Tuhan. Nah, mungkin Tuhan belum bicara. Nah, tapi karena ketidaksabarannya kita, karena jiwanya kita ibaratnya nih. Nah, jadinya kita tuh mulai, aduh udah deh nanti aja deh. Aku lah yang penting gas dulu, nanti urusan ini nih belakangan. Nah, itu yang respon hati yang salah gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman belajar, saya pun juga belajar dari buku ini. Jadi semoga diberkati karena saya juga diberkati lewat buku ini. Oke, thank you. See you everyone.